Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan semakin mencurahkan rahmatnya kepada kita. Perlu kita sadari dan yakini bahwa Allah Azza wa Jal memberi nikmat apapun itu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat apapun, bukan karena kita pernah memintanya, juga bukan karena kita berhak menerimanya. Seluruh nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, semuanya adalah semata-mata berkat rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus fokus menjadikan diri kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ada nikmat yang berkurang, ada nikmat yang hilang, tidak lain tidak bukan disebabkan oleh karena kufur kita dan kurang pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ingatkan diri saya dan seluruh jamaah sekalian, bagaimana caranya kita selalu bersyukur, jaga hati agar tetap ikhlas dalam beramal, baik amal yang terlihat maupun amal yang tidak terlihat, dan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doa, di mana kita akan masuk kepada bagian kedua pada pembahasan tentang doa. Doa para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah inti ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Oleh karenanya ketika kita menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya kita sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya doa dalam Islam ada dua macam. Ada doa al-mas'alati wa doa al-ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Jalla wa ala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, innal ladzina, atau kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Doa di sini mencakup doa permohonan dan doa ibadah. Jadi intinya kita beramal ibadah, artinya kita sedang memohon dan menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu akan semakin mulia, semakin diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia menghinakan diri dan menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak meminta, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dia tidak pernah memohon dan meminta-minta kepada makhluk. Itulah sebabnya mengapa
mengemis, meminta-minta diharamkan dalam Islam. Karena bertolak belakang dengan tujuan kita hidup di dunia, yaitu hanya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan menjadi mulia, menjadi hebat, menjadi manusia yang sempurna berkat rahmat Allah Azza wa Jal adalah ketika dia menempatkan dirinya sebagai hamba, yaitu selalu mengemis dan memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disitulah letak kebesaran makhluk, letak kehebatan makhluk ketika ia hanya bertauhid, hanya memohon, berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Hal yang lain yang perlu kita ketahui para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebutuhan kita kepada doa melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum, bahkan melebihi kebutuhan kita kepada oksigen. Kenapa demikian para Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena doa adalah penjemput terbaik rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sementara kita tidak mungkin, ya, tidak mungkin berhenti kebutuhan kita, keperluan kita kepada rahmat Allah walaupun hanya 1 detik. Seandainya Allah Azza wa Jal menghentikan rahmatnya 1 detik saja, maka kita akan binasa. Artinya betul-betul kita sangat bergantung, sangat memerlukan ibadah, atau sangat memerlukan rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, wala takilni ila nafsi tarfata'in, janganlah engkau tinggalkan aku, ya, jangan engkau putus rahmatmu untukku walaupun hanya sekejap mata. Nah, karena begitu besarnya kebutuhan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara, ya, amal yang paling mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jal adalah doa. Doa meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dibimbing, dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Seperti doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni. Semua kebaikan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemputlah kebaikan, jemputlah, ya, kebajikan, keberkahan dengan doa. Makanya doa adalah senjata seorang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang beriman, karena semakin kuat imannya, maka semakin kuat, semakin erat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah berfirman tentang Rasulullah SAW, bagaimana Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW, tidak akan pernah menjauhkan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi malam yang semakin gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbku tidak akan pernah meninggalkan kamu, wa ma qala, dan juga tidak akan pernah menghinakanmu. Begitulah seorang mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin semakin beriman, maka akan semakin selalu ditolong dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang orang beriman, Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang beriman. Nah, ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara amal yang paling Allah sukai adalah doa, maka seharusnya seorang mukmin harus selalu merasa, ya, adanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah hadirkan waktu terbaik untuk berdoa.
tempat terbaik untuk berdoa. Artinya apa? Ada waktu terbaik, ada tempat terbaik. Artinya seorang mukmin harus menjadikan doa adalah senjata. Senjata untuk menghadapi segala ujian. Senjata untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Seorang mukmin, dia boleh meninggalkan apapun ya ketika mengalami suatu keadaan dalam hidupnya. Tetapi seorang mukmin tidak boleh meninggalkan doa. Ketika dia diberi kenikmat, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan sebagai hamba yang semakin bersyukur. Ketika dia mengalami kesulitan, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar segera Allah angkat kesulitan yang dihadapi dan meminta kepada Allah dijadikan sebagai orang-orang yang sabar, ya, sebagai orang-orang yang sabar, dan juga sekaligus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digantikan yang lebih baik dari apa yang telah hilang darinya. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan kesalahan, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun, meminta taubat, ya, beristighfar. Jadi tidak lepas seorang mukmin dari doa, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan salah, dia selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Ya, itulah senjata seorang mukmin. Seorang mukmin yang banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin Allah kuatkan ikhlasnya. Dan akan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang ketiga ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sebab-sebab diijabahnya doa. Ya. Apa saja yang membuat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya seluruh doa, ya. Sebelum kita bahas tentang sebab-sebab diijabahnya doa, yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah keinginan untuk berdoa. Karena kata Umar bin Khattab, la ahammu ya ahammad du'a, la ahammu hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a. Tidak penting bagi saya yang saya inginkan bukan diijabah doa saya, tapi yang pertama saya inginkan adalah saya memiliki semangat untuk selalu berdoa kepada Allah. Coba kita jelaskan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. La yahummuni hammul ijabah, walakin yahummuni hammud du'a. Yang menjadi ambisi terbesar saya bukan diijabahnya doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diijabahnya doa saya, ya, ketika berdoa kepada Allah. Tetapi yang penting bagi saya adalah di mana saya selalu berdoa, memiliki semangat untuk berdoa kepada Allah. Dijelaskan oleh para ulama maksud daripada perkataan Umar bin Khattab. Kenapa kok Umar sampai mengatakan la yahummuni hammul ijabah walakin yahummuni hammud du'a? Yang penting bagi saya bukan diijabahnya doa, tapi yang penting adalah di mana saya selalu bersemangat untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam menjelaskan, ya, limadha qala Umar walakin yahummuni hammud du'a. Ya. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita punya semangat untuk berdoa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena ketika seorang memiliki semangat untuk berdoa, pasti di situ dia akan ijabah. Kalau orang sudah berdoa, pasti dijabah oleh Allah. Semakin dia sering berdoa, akan semakin ijabah doa kita oleh Allah. Karena pada asalnya seluruh doa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Pada asalnya seluruh doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah katakan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Ayat yang mulia ini memberi pelajaran, kullu du'ain mustajabun
bahwa setiap doa pasti dijabah oleh Allah. Karena Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Jadi yang penting bukan ijabahnya, yang penting doanya kita. Sudahkah kita doa dengan ikhlas? Sudahkah kita berdoa dengan benar? Banyak dari kita mengharapkan ijabah, tapi tidak pernah mengoreksi apakah doa kita benar, apakah doa kita sudah tepat, apakah doa kita adalah doa yang tidak ada padanya penghalang-penghalang ijabah. Buktinya Rasulullah SAW menyebutkan beberapa penghalang ijabah yang membuat doa kita tidak dijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, kullu du'ain mustajab ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim. Setiap doa pasti dijabah. Lihat pernyataan Nabi SAW, setiap doa pasti diijabah selama doanya tidak meminta kepada Allah sesuatu yang haram. Apa saja yang haram dia minta, misalnya dia minta dijadikan misalnya sebagai seorang menjadi seorang bandar judi misalnya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan pinjaman riba. Apa saja permintaan-permintaan yang bersifat haram, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat haram. Yang kedua, au qati'atur rahim, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat memutus tali silaturahim. Misalnya seorang anak berdoa bagaimana orang tuanya cepat mati, disegerakan ajalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahi doa-doa seperti ini tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Seperti misalnya kita tidak selektif dalam memakan makanan dan meminum minuman. Kata Nabi alaihissalam, ajib da'watak atib mat'amak takun mujab da'wah. Perbaiki makananmu, niscaya doamu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap selektif kita dalam memakan dan meminum hal-hal yang nikmat, pastikan bahwa apa yang kita makan adalah halal, pastikan apa yang kita minum adalah halal, itu menjadi sebab diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya seluruh doa akan dijabah oleh Allah Azza wa Jalla selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Yang perlu kita perhatikan juga adalah di mana Nabi SAW menyebutkan beberapa sebab atau penguat dijabahnya doa kita. Apa saja penguat ijabahnya doa kita? Yang pertama adalah bertawassul kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul kepada nama Allah Azza wa Jalla. Misalnya ketika kita meminta rahmat, kita katakan ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ketika kita minta ampun, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli. Ketika kita meminta apapun, kita mengatakan ya Mannan, ya Wahhab, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada keturunan yang baik. Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh hal tersebut? Misalnya Nabi SAW mengatakan, ya Hayyun ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Lihat Nabi SAW mengatakan, ya Hayyun ya Qayyum. Beliau memanggil nama Allah Al-Hayy, Al-Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Melalui rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan genting. Istighatsah artinya isti'anah, talabul aun min Allah fi hali syiddah. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting. Tapi ketika Nabi minta tolong kepada Allah Jalla wa ala, beliau sebutkan terlebih dahulu nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyun ya Qayyum. Yang kedua, bagaimana doa kita semakin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulailah doa kita selain atau setelah memuji Allah Jalla wa ala, memuji Allah, mengatakan Rabbana lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa Allah, alhamdulillahil alamin. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu setelah itu
kita mengangkat kedua tangan kita, raful yadi. Karena Nabi SAW mengatakan innallah hayyun, hayyun, innallah hayyun, innallah hayyun, ya, hayyun karim, yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi fa yuradduhuma sifra. Allah itu hayyin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Allah Azza wa Jalla maha mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat malu ketika mendapati hambanya mengangkat kedua tangannya seraya memohon, berdoa kepada Allah, kepadanya, ya, tapi Allah tidak memberinya apapun. Fayurdahuma sifra. Nah, ini makanya kata ulama, ketika ada seorang disebutkan dalam hadis, di mana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis ini adalah hadis yang menyebutkan beberapa sebab-sebab diijabahnya doa kita. Disebutkan thumma dzakar rajul ash'atha akbara yamud yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang safar, melakukan perjalanan safar yang jauh, yang membuat rambutnya berantakan dan bajunya pun penuh debu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya mengatakan ya rab wahai Rabbku. Thumma fayarfa' yadayhi, lalu dia angkat kedua tangannya. Dan ini dalil para jamaah, dengan kita mengangkat kedua tangan kita, ya, tapi tidak perlu tinggi-tinggi, karena tinggi-tinggi itu pada saat kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Doa biasa yang kita angkat mungkin sejajar dengan bahu kita. Kita angkat doa tangan kita. Makanya pada asalnya semua doa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Karena mengangkat kedua tangan akan membuat doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang ditunjukkan Nabi SAW, dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW, di mana doa dilakukan tanpa mengangkat kedua tangan, seperti doa khatib di antara dua khutbah, doa khatib Jumat di antara dua khutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka tidak perlu angkat tangan. Ya, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, sebab diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, kita biasakan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan doa seperti doa para nabi dan rasul alaihi wassalam, yaitu at-tawassul bi rububiyah, yaitu dengan menggunakan kata Rabb, Rabbana. Makanya para nabi ketika mereka berdoa menggunakan Rabbi, wahai Rabbku. Ya, seperti Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan banyak lagi doa-doa Nabi, mereka selalu menggunakan kata Rabb. Ya, makanya kata ulama di sini dalil bahwa at-tawassul bi rububiyyatillahi tabaraka wa ta'ala min asbabi ijabati du'a. Dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, makanya Malik rahimahullah taala ketika ditanya bagaimana agar doa kita dijabah, kata beliau, gunakan doanya para nabi, dimulai dengan Rabbi, Rabbana atina fid dunya, Rabbana hablana min azwajina. Lihat doa-doa di Al-Quran rata-rata menggunakan kata Rabbi, Rabbana, dan seterusnya. Ya. Kemudian para jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah safar. Ketika kita dalam keadaan safar, maka doa kita akan semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Thumma dzakar rajul yutilu safar." Kemudian seorang yang melakukan perjalanan jauh, ya, di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW,
bahwa dengan seorang melakukan perjalanan safar maka doanya akan semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sebab-sebab, ya. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara sebab ijabahnya doa adalah bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai doa. Bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai doa. Dan ingat, doa itu lebih baik dilakukan sendiri-sendiri karena lebih khusyuk dan lebih mengerti hajat masing-masing. Ya, jadi doa itu lebih afdal dilakukan masing-masing, sendiri-sendiri. Karena dengan demikian insya Allah doa itu akan lebih khusyuk, ya, lebih isinya akan isi daripada doa tersebut adalah menyampaikan hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, ya, tidak pernah memberi contoh doa yang dilakukan secara berjamaah. Ya, tinggal kita setelah kita mengetahui sebab-sebab dijabahnya doa, setelah itu kita perhatikan keadaan-keadaan dijabahnya doa, waktu diijabahnya doa, tempat diijabahnya doa. Perhatikan hal-hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan insyaallah taala tentang tempat mustajab, momen-momen mustajab, keadaan-keadaan yang mustajab, serta waktu-waktu mustajab kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan khilafan semata-mata dari kebodohan dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.